share dulu PPT-nya. Oke, silakan dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep implementasi kebijakan publik. Saya Dea Jayanti Pratiwi sebagai moderator, ketua kelompok kami ada Salsa Hairunisa dan anggotanya Alia Fahira Lubis, Anissa Sofiana, Baby Olivia, Cut Elika, Eva Rianti Tarigan, Pak Rudin, dan Zihan Fitria Tarigan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Implementasi kebijakan publik. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan kebijakan adalah dasar yang menjadi pedoman dalam melakukan segala sesuatu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dan publik itu sendiri yang berarti masyarakat. Di dalam pembuatan kebijakan tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Maka dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang telah dibuat dan diambil oleh pemerintah untuk diterapkan di masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Implementasi ini dapat dilaksanakan jika... Ini suara dia agak kecil ini. Coba dia suaranya diperbesar. Kemudian cara presentasinya lebih pelan. Baik, Pak. Dia ulang dari pertama ini, Pak. Dari masuk ke pembahasan. Boleh. Pelan-pelan aja. Jadi implementasi kebijakan publik. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan kebijakan yang memiliki arti dasar yang menjadi pedoman dalam melakukan segala sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan publik itu sendiri yang berarti masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan terdapat tujuan yang ingin dicapai. Maka dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang telah dibuat dan diambil oleh pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Implementasi ini dapat dilaksanakan jika kebijakan yang telah dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Jika kebijakan publik dijalankan tanpa adanya pengimplementasian, maka hal itu akan sia-sia. Implementasi dan kebijakan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal ini diperlukan dalam penerapan dan menentukan hasil keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, akan saya sambung. Adapun implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditunjukkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan. Mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilakukan dan pengalokasian sumber daya dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Coba Ipana Veronica ditutup dulu audionya. Ipana, hanya Salsa aja. Oke, lanjut Salsa. Ulangin, Pak. Nggak usah lanjut aja.
Oh ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan kebijakan publik terhadap konsep implementasi kebijakan. Adapun keterkaitan kebijakan publik terhadap konsep implementasi kebijakan, di mana implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum, di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perspektif teoritik kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik. Yang pertama yaitu implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental atau perubahan secara sedikit demi sedikit lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan secara drastis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini, daripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional, yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadinya konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, ada proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang menetapkan perubahan-perubahan dalam hubungan yang mantap. Model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dijelaskan dalam 6 variabel, yaitu 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Misalnya, pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk para pengangguran dengan membuat beberapa proyek padat karya. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu dilakukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan maupun identitas orang-orang yang dipekerjakan. Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan sangatlah penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal apabila para pelaksana sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang krusial. Pelaksana mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan,
kemajuan proyek pembangunan yang berhubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model-model implementasi kebijakan yang ditemukan oleh Van Meter dan Van Horn dijalankan dalam 6 variabel, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Manusia merupakan daya sumber yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya tersedia, khususnya 19 sumber daya dalam daya manusia selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan waktu menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dalam komunikasi. Dalam sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lain untuk memperlancar pelaksanaan implementasi dalam suatu kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana. Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Variabel yang berikutnya itu ada komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan publik bisa dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Horn, apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementors yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar tujuan kebijakan. Karena itu standar tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar tujuan dan harus konsisten dan seragam atau konsistensi and uniformity dari berbagai sumber informasi. Yang selanjutnya ada disposisi atau sikap para pelaksana. Sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir dari proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Selanjutnya kesimpulannya, pada konsep implementasi kebijakan publik di sini kami menarik kesimpulan bahwa di dalam kajian konsep implementasi kebijakan publik, kami memahami tentang konsep apa yang senyatanya terjadi di dalam suatu program, dirumuskan dan difokuskan pada suatu kebijaksanaan dan kejadian yang timbul dengan sudah disahkannya suatu pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak masyarakat di suatu kejadian. Secara khusus, pembahasan yang ada di atas juga mengarah pada 6 kelompok variabel yang menunjukkan revisi ukuran dasar dan tujuan
dan tujuan-tujuan, sumber kebijakan, kegiatan, serta karakteristik dari badan pelaksana di dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebentar, tadi Eva Rianti sudah presentasi enggak? Sudah, Pak. Ya. Kalau Jihan tadi, Jihan belum hadir ya? Belum, Pak. Oh, ya ya. Oke, silakan kita himpun 3 pertanyaan. Siapa yang mau menanyakan? 3 pertanyaan dulu, silakan. Ya, silakan siapa yang mau menanyakan. Nanti kalian Bapak tajak nanti yang tidak menanya itu. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Nama? Muhammad Rizky Tamimi Siregar, Pak. Berapa ini PM-nya ini apa, Rizky ya? 852 0122. Terus? Oke, silakan Rizky, apa yang mau ditanyakan? Iya, saya mau nanyakan tentang tadi saya udah baca makalahnya kan. Di situ dijelaskan alasan mengapa implementasi kebijakan sering diabaikan oleh ilmuwan politik. Di poin ketiga dijelaskan beberapa kesulitan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah upaya membatasi aktor-aktor yang relevan. Nah, pertanyaan saya, upaya apa yang dilakukan untuk membatasi aktor-aktor yang relevan tersebut gitu kan? Dan apa alasannya kenapa upaya tersebut menjadi sebuah hambatan di dalam proses implementasi kebijakan tersebut gitu? Terima kasih. Oke, itu satu pertanyaan dari Muhammad Rizky. Kemudian silakan siapa berikut. Untuk sesi pertama ini kita ambil aja dulu 3 pertanyaan. Ya, supaya lebih cepat sehingga bisa kita tuntaskan. Karena di kampus hari ini ada pergantian fungsionaris, kita mau ke kampus. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Muhari Akbar, Ketua Kelas. Silakan, Muhari. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana implementasi kebijakan publik menurut kelompok 2 ini di masa pandemi seperti ini? Apakah implementasi itu sudah efektif di masyarakat? Terima kasih. Oke, mungkin nanti bisa diambil contoh-contohnya gitu sama kelompok 2. Itu aja Muhari. Iya Pak, itu aja Pak. Oke, 1 orang lagi.
Satu orang lagi. Oke, satu orang lagi Bapak lengkapkan aja, singkat aja pertanyaannya. Sering dikatakan dalam tahap-tahap kebijakan publik itu, tahap formulasi atau perumusan kebijakan itu adalah tahap yang krusial gitu, krusial. Yang Bapak tanyakan, mengapa dikatakan tahap formulasi itu sebagai tahap yang krusial? Jadi untuk melengkapi tiga pertanyaan itu Bapak tambahkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak kasih waktu 10 menit ya. Saling mengisi kalian. Saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya sehingga saling menambahkan agar jawaban-jawaban terhadap masing-masing pertanyaan itu lebih padat. Oke, waktu 10 menit dari sekarang kita mulai.
Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab duluan? Sebelum dijawab, dibacakan kembali pertanyaannya ya. Sehingga kita mengingat pertanyaan itu lebih fresh. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaan Rizky adalah tentang upaya pembatasan aktor-aktor yang relevan pada poin ketiga. Pertanyaannya, apa upaya yang dilakukan, apa alasannya mengapa aktor-aktor tersebut dibatasi? Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang dimaksud upaya membatasi aktor-aktor yang relevan, yaitu di dalam pembuatan kebijakan, melibatkan jumlah aktor yang sangat besar dari negara maupun masyarakat. Tetapi dalam penerapan, dalam pengimplementasian kebijakan itu akan mengurangi jumlah aktor-aktor tersebut. Karena negara dan masyarakat menjadi bagian dari sistem sub kebijakan itu. Tahapan pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan aktor yang lebih sedikit. Karena tahapan ini menyisakan seluruh aktor non-negara, termasuk mereka yang berasal dari level pemerintahan yang lainnya. Hanya para politisi dan pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Terus pertanyaan yang kedua. Satu aja dulu, satu dulu, saling menambahkan. Satu. Oh, ya baik Pak. Kemudian itu dari Dea, dari yang lain mungkin ada menambahkan, silakan gitu. Ya, siapa menambahkan lagi? Tadi dikatakan aktor-aktor gitu. Aktor itu kalau dulu sekarang ini istilahnya kan aktor. Sebelumnya kan sering kita dengar namanya stakeholders kan gitu. Ada disebut aktor institusi, aktor individu, aktor kelompok, aktor politik. Jadi dalam kebijakan publik bagaimana keterlibatan aktor-aktor itu gitu. Kalau terlalu banyak yang terlibat untuk membahasnya itu, makanya sering itu kebijakan itu tidak terlaksana, tidak ada keputusan. Coba lihat terlalu banyak aktor untuk menetapkan Danau Toba sebagai geopark, sampai sekarang tidak terimplementasi. Kenapa? Ada mungkin aktor tersembunyi di situ, tapi memiliki peranan gitu loh. Nah, sebenarnya seperti Bapak katakan, enak mau menambah implementasi kebijakan ini. Karena ada yang tersembunyi-sembunyi, dia di balik layar gitu. Begitu keputusan mau ditetapkan, dia tidak terlihat di depan, tapi di belakang layar dia kuat gitu. Siapa lagi berikan argumentasi kalian? Ini bahasan kita ini sebagai jurusan kita. Mungkin dia mau menambahkan lagi, silakan. Mungkin udah agak terbuka setelah Bapak sampaikan sedikit argumentasinya.
Iya Pak, makanya dari tadi pada pembahasan yang dia paparkan di PowerPoint juga ada kan Pak, 6 variabel itu, makanya dijelaskan kalau sumber daya manusia itu menjadi hal yang paling utama dalam penerapan kebijakan publik ini Pak. Jadi dalam hal ini yang dimaksud itu kan adalah aktor-aktornya Pak. Berarti dalam pengimplementasian kebijakan ini harus memiliki aktor-aktor yang berkualitas, yang mempunyai kinerja yang baik, untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, Pak, begitu. Oke, mungkin itu dari D ya. Kawannya yang lain ada yang menambahkan? Ya oke, bagaimana dengan jawaban yang disampaikan? Siapa yang menanya tadi? Rizky ya? Bagaimana Ya, dengan Pak. jawabannya Rizky? Sebenarnya tadi tanggapan dari Saudari Dea belum terlalu menjawab sih Pak, karena pertanyaan saya tadi bukan perihal tentang aktor-aktor di dalam implementasi kebijakan, tetapi beberapa kesulitan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan itu. Karena kan beberapa kesulitan itu kan salah satunya tadi kan upaya membatasi aktor-aktor. Tadi udah sedikit menyinggung tuh tentang upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut di dalam proses implementasi kebijakan kan. Nah, pertanyaan saya tadi, apa alasannya kenapa aktor-aktor tersebut dibatasi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa upaya membatasi aktor itu menjadi sebuah hambatan di dalam proses implementasi kebijakan publik itu? Gitu, Pak. Oke. Silakan. Siapa lagi yang menjawab? Ya, Rizky, alasan aktor tersebut dibatasi tadi kan juga sudah dijelaskan karena terlalu banyak keikutsertaan aktor-aktor ini yang akhirnya itu dalam perumusan kebijakan itu pun tidak maksimal karena hanya istilahnya itu kayak cuman keikutsertaan tapi tidak berkontribusi. Begitu tadi kan di awal udah dijelaskan juga tadi Bapak sudah menambahkan. Oke, mungkin lebih mudahnya itu ambil sebagai suatu contoh. Contoh kasusnya seperti apa? Seperti tadi Bapak sampaikan tentang menjadikan Danau Toba ataupun kawasan Danau Toba sebagai geopark. Pemerintah kan sudah menetapkan ini melalui undang-undang. Tinggal diimplementasinya yang sulit. Udah ditetapkan itu, kawasan geopark. Tapi di sini banyak aktor gitu. Mungkin aja bisa saja preman-preman tertentu di situ, mereka menghambatnya. Itu aktor individu, kelompok. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki suara yang kuat di pusat untuk mempengaruhi pemerintah. Misalnya orang-orang yang berasal dari daerah tersebut
dia tidak setuju dengan konsep-konsep G4 itu. Kemudian dipengaruhinya di tingkat pusat kan begitu. Sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, seperti yang sering Bapak sampaikan, suatu kebijakan yang telah ditetapkan itu apabila tidak dilaksanakan atau tidak diimplementasikan itu akan percuma. Nah, oleh karenanya, pengaruh-pengaruh dari aktor-aktor yang tadi itu harus dibatasi. Ketika ditetapkan dalam proses formulasi, mereka memang harus dilibatkan. Mereka dilibatkan. Tapi dalam implementasinya, mereka harus dibatasi. Jadi apa yang sudah ditetapkan di dalam kegiatan perumusan itu harus dilaksanakan. Banyak kita lihat misalnya seperti proyek-proyek tertentu yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi dalam pelaksanaannya gagal atau terkendala. Misalnya kita bilang aja contoh yang lain, pembangunan jalan tol misalnya, jalan tol dari Benjai ke Stabat. Kalau tol dari misalnya dari Tebing Tinggi sampai ke Binjai itu sudah sampai. Tapi ketika untuk menyambungnya sampai ke Stabat itu belum. Kenapa? Pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan ini ada orang-orang tertentu mungkin yang meraup keuntungan dengan ganti rugi. Dipengaruhinya masyarakat. Sehingga dia menjadi aktor di situ. Demikian juga hampir udah 10 tahun itu dicanangkan untuk pembangunan rel kereta api dari Medan ke Banda Aceh. Sekarang sampai di beberapa tempat itu sudah dibangun. Tapi sampai sekarang belum terpasang seluruhnya rel kereta api itu. Mengapa? Ada mungkin orang-orang tertentu yang dirugikan apabila dibangun jaringan kereta api sampai ke Banda Aceh. Pada sisi lain, mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah membangun rumahnya di atas lahan-lahan rel-rel yang dimiliki oleh perusahaan kereta api itu, rumahnya itu akan dibongkar sehingga dia menolaknya. Banyak di sini aktor-aktor. Jadi otomatis semuanya yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu, perannya harus dibatasi. Karena bagaimanapun pemerintah tidak boleh kalah dengan rakyat. Tidak boleh kalah dengan individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Oke, itu tambahannya dari Bapak Rizky ya. Karena waktu semakin menipis, Bapak bilang Bapak juga mau ke kampus. Karena hari ini ada di situ semuanya pergantian fungsionaris, serah terima jabatan. Oke, lanjut lagi. Kelompok 2. Yang mana mau dijawab pertanyaan yang tersisa? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya, mengapa tahap formulasi dikatakan tahap yang paling krusial? Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dan tahap terakhir atau penilaian kebijakan dikaitkan dengan tahap pertama atau penyusunan agenda atau tahap di tengah dalam aktivitas yang tidak linear. Begitu, Pak. Oke, mungkin ada yang menambahkan. Siapa namanya ini? Ini tidak muncul di layar namanya. Nama kamu siapa ya? Evarian Tarigan ya? Iya, Pak. Oke, ada yang menambahkan yang lain?
Saya akan menambahkan, Pak. Silakan. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan. Yang dipilih suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Gitu, Pak. Ada lagi? Saya akan menambahkannya, Pak. Silakan. Sebutkan namanya ya. Saya Alia Fahira Lubis, Pak. Tahap formulasi sangat krusial karena menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif. Tahap formulasi menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang diusulkan. Gitu, Pak. Siapa namanya tadi? Alia? Iya, Pak. Dulu Alia di kelas A1 ya? Enggak, Pak. Memang di Rek B ya? Iya, Pak. Dari semester 1 di Rek B ya? Iya, Pak. Iya, ada sama persis namanya. Bang, tadi Bapak lihat ini Alia yang di A1 atau memang yang di Rek B gitu? Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalaulah kita perhatikan di dalam proses kebijakan ini, seperti yang disampaikan Alia, itu tahap formulasi atau perumusan itu adalah tahap yang krusial. Memang disitulah kuncinya. Setelah agenda setting ataupun diagendakan, kemudian baru diformulasikan, dirumuskan. Kemudian setelah dirumuskan, itulah nanti dari rumusan-rumusan ini baru diimplementasikan. Nah, oleh karenanya, dalam memilih apa yang akan dibuat sebagai kebijakan itu dan dimasukkan kepada tahap formulasi, itulah tahap yang paling krusial. Kalau salah dalam menetapkan apa yang akan ditangani itu, maka akan salahlah berikutnya. Dulu mungkin waktu kita di mata kuliah analisis kebijakan publik, udah pernah Bapak sampaikan, bisa kita ibaratkan misalnya seorang dokter dalam mendiagnosa kalau ada pasiennya yang datang kepadanya untuk berobat, kalau salah dia mendiagnosa penyakit pasiennya ini, akan salahlah dalam penanganannya. Misalnya pasiennya sakit kepala, dikasihnya obat sakit perut, akan salahlah berikut. Bahkan penyakitnya semakin parah. Nah, demikian juga di dalam menetapkan masalah sosial ini. Ketika masalah itu salah dalam penetapannya, harusnya bukan itu yang menjadi permasalahan sosial, tapi itu yang disinggung ataupun yang ditangani, maka akan salahlah berikutnya. Sehingga dia dikatakan tahap yang krusial. Kalau misalnya yang diinginkan oleh masyarakat adalah perbaikan irigasi di suatu desa, kemudian diberikan bantuan, misalnya ya bantuan untuk, ya kita bilang aja lah, bantuan untuk masyarakat, diberikan ternak kambing atau ternak lele. Mungkin bisa saja dijual mereka nanti itu. Sedangkan mereka saat itu membutuhkan irigasi yang bagus. Makanya dalam memilih apa yang menjadi permasalahan mereka ini,
tahap merupakan tahap yang paling krusial, sehingga pengobatan atau diagnosa atau penanganannya dapat dilakukan secara tepat. Begitu dia. Oke, Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Seperti karena tadi Bapak bilang, ini memang waktunya agak singkat. Karena Bapak mau ke kampus hari ini, ada di situ semuanya, serah terima jabatan, fungsionaris. Kemudian untuk menghadirinya, kita padakan. Gimana? Tapi masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, ada lagi? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhari Akbar. Oh iya, Muhari Akbar ya. Di sini kan Pak Muhari Akbar bertanya bahwa bagaimana implementasi kebijakan publik menurut kelompok kami di masa pandemi dan apakah itu sudah efektif masyarakat. Yang kita ketahui, yang pertama itu bahwa implementasi kebijakan itu kan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk proses pengambilan keputusan. Di sini di masa pandemi pemerintah telah mengambil keputusan bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini pemerintah mengambil keputusan bahwa masyarakat harus melakukan vaksinasi. Dikarenakan agar vaksinasi ini bertujuan untuk mengurangi penularan dan menurunkan angka kematian angka kematian. Dan menurut kelompok kami di sini implementasi kebijakan publik sudah efektif di dalam penanganan COVID-19 gitu Pak. Karena dengan cara pemerintah mengharuskan masyarakatnya untuk vaksinasi ini supaya untuk mencegah penularan lebih lanjut gitu Pak. Makanya ditetapkan vaksinasi agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi gitu Pak. Menurut saya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Silakan. Tadi udah dimulai sama Salsa, kebijakannya seperti apa? Itu vaksinasi katanya. Terus silakan. Dia ingin menambahkan, Pak, kan ada beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam masa pandemi ini, Pak. Salah satunya social distancing, PPKM, dan PSBB. Hal itu kalau dinilai dari penerapan untuk dilakukan masyarakat itu memang sudah berhasil, Pak. Tapi kalau pengimplementasian kebijakan ini jika dinilai untuk tujuan utamanya untuk menghilangkan virus itu dari negara kita itu belum, Pak. Tapi kalau dari masyarakatnya melakukan hal itu sudah efektif. Karena kalau misalnya kebijakan pertama dibuat terus menimbulkan kebijakan-kebijakan yang lain, berarti kebijakan yang pertama dan kedua dan ketiga ini kurang efektif. Makanya ada kebijakan selanjutnya. Dan hal itu saling berterkaitan kan, Pak. Jadi ada dua nilai yang dapat diambil kalau implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah efektif karena dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mentaati hal itu dan melakukan hal itu. Tapi jika implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala tanpa ada virus itu lagi, itu belum, Pak. Itu tambahan dari Dea. Oke, Dea, memang iya. Karena kalau di Indonesia pun itu daerah terdampak daripada COVID-19 itu berbeda. Awalnya yang paling tinggi intensitasnya itu adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Jadi di situ mereka itu menerapkan PSBB bersama dengan lockdown pada untuk beberapa daerah ya, bahkan itu bukan seluruh kabupaten. Di Kota Medan aja juga seperti itu, di Sumatera Utara. Di Medan misalnya level 4 Kota Medan, Deli Serdang itu level 3. Nah, itu kebijakan. Nah, kemudian bagaimana halnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk menekan ataupun meminimalkan
dampak daripada COVID-19 ataupun penularannya. Juga di sini dikatakan WHO ataupun dunia, Indonesia cukup berhasil, sangat berhasil. Tapi kalau untuk menghilangkan virus ini, sumbernya aja di Wuhan gitu, Cina. Di situ pun mereka tidak berhasil. Tapi imun tubuhlah yang ditingkatkan. Jadi salah satu caranya ya pakai masker, kemudian imunisasi, vaksinasi sampai 2 kali. Mungkin nanti ada booster lagi. Nah, ini memang bahkan dengan berbagai, misalnya kalau Bapak mengatakan dengan lahirnya ada varian-varian baru kemarin itu, setelah varian Delta, Alpha, Delta, kemudian Omicron ini, kalau Bapak mengatakan hampir sama juga itu. Sama halnya misalnya kalau kambing, ada kambing jantan, ada kambing biri-biri, ada kambing bandot, kan gitu. Jenisnya kan tetap kambing, perilakunya yang berbeda gitu. Tapi namun demikian harus dijaga. Dijaga. Apa caranya? Seperti yang tadi disampaikan itu. Pakai masker dan vaksin. Dan siapa yang belum divaksin, segeralah divaksin. Karena sering dikatakan oleh orang kesehatan, masker itu untuk mencegah hampir 65-75% penularan. Kemudian kalau vaksinnya itu mencegah hampir 65-75% tingkat kematian. Ya, namanya berusaha. Dan itulah sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang lain. Ada, masih banyak. Misalnya kebijakan di bidang ekonomi kan gitu. Tapi kepada dasarnya kebijakan untuk menekan penularan daripada COVID ini. Itulah yang dilakukan pemerintah. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang pariwisata. Ada lagi hal yang lain. Begitu Muhari Akbar ya. Tapi karena waktu kita semakin terdesak, mungkin minggu depan bisa kita lebih maksimalkan. Setelah definitif semuanya, struktural kita di kampus. Oke, kita padakan sampai di sini dulu ya, semuanya ya. Silakan ditutup kelompok 2. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya dan terima kasih pada Bapak yang telah melengkapi jawaban dari kelompok kami. Kami akhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Liv ya? Ya, Pak. Oke, mari. Makan weh. Kau sarapan apa, Rul? Nih. Apa nih? Mie sop. Aku mie balap. Balap-balapan gak mau nih. Di sini. Udah habis bar. Mau jawab aku nih.